Pokoknya untuk semua teman-teman gue nonton dulu kan yang gue tarik semua gue. Mantep ya. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Jadi Sumat gue artis yang menurut gue paling netral, paling dewasa dan gue percaya, makanya gue mau cerita di tempat dia. Yang menurut gue Densu dan Ci Olive adalah pasangan yang inspiratif. Itu benar kayak gue bilang tadi. Gak cuma lucu dan akrab di depan kamera doang, gak pencitraan kayak artis-artis lain. Ya benar, karena memang pas syuting sama gak syuting sih Ci Olive emang lucu banget. Pas gue datang aja dia lucu banget gitu. Dan sangat welcome ya, gak sombong sama sekali dan humble, makanya gue suka dan gue enak jujur ceritain ini semua gitu loh. Karena harus gue minta maaf ke Ci Olive karena harus buat video ini. Ci Olive baik, maksudnya sih jahat sih, lebih ke menurut gue bukan jahat ya, licik sama kepo, udah gitu ember, menurut gue ember banget. Di episode ini gue pengen cerita betapa ini ya, gue merasa dijebak sama Densu ke gue, tega banget tuh orang. Udah undang gue cuman buat nyari informasi dari gue dan disebarin ke teman-temannya tanpa ditayangin. Jadi karena dia udah nyebarin isi podcast gue ke teman-temannya, ya gue bakal buka semuanya di sini lah. Toh dia juga nggak mau nayangin. Jadi di tanggal 1 Oktober itu ceritanya harusnya gue podcast di tempatnya Densu, tapi yang seperti kalian tahu di cancel. Udah tahu lah alasannya kenapa di cancel dan gue udah malas ulangin lagi berkali-kali. Walaupun pada saat itu gue udah make up, jarang gue make up. Gue tau gak gue bayar make up berapa? 2 juta. Oke, kita gas. 2 juta harus ganti. Mainkan yuk, guys. Ini invoice ini yang Ini podcast yang pertama bisa, juga. guys. Tapi yang pertama itu memang beneran dia sakit. Oh, lagi lah. Dia sakit. Oke, kalau begitu, guys. Padasannya sakit, jahat sih. Nah, terus gitu. Iya emang dia sakit waktu itu, lagi sakit. Jadi tapi gue udah make up, udah di mobil. Ya udah kak, nggak apa-apa, namanya juga sakit. Gimana lagi, masa mau dipaksain. Nah, terus itu setelah itu gue mulai tahu cerita kenapa podcast. Tapi kan habis itu kan diundur kan, jadinya kan sama Densu kan. Match point. Diundur, nah udah diundur. Setelah itu gue mulai tahu kenapa podcast gue di cancel. Akhirnya setelah gue tahu dari cerita itu, gue tahu cerita udah gue screenshot kan di IG gue. Karena si Luna itu telepon si Densu, bukan telepon, sorry, WA si Densu. Ya guys, ini bisa guys. Si Densu, kalau misalkan dia podcastin si Densu, guys, jangan bisa lagi naik guys, awas jatuh. Jangan podcastin si Densu. Awas itu jatuh. Lagi sakit hati tuh orang. Cuman mau roadshow doang, roadshow apa pantos doang ya gitu ya. Intinya mempengaruhi orang-orang lah gitu. Gue lupa jelas. Pokoknya intinya kurang lebih kayak gitu. Buka aja WA-nya Densu kalau nggak percaya. Terus kayak gitu, setelah gue mulai tahu kenapa cerita podcast gue di cancel, akhirnya 30 Oktober gue diundang ke podcast lagi sama dia. Ya gue pastinya selalu siap karena dari awal ini rencana gue buat stop bahas RT setelah kedua podcast ini. Salah satunya Densu. Gue udah nyawa yang baik dong. Pakai kacamata guys. Jadi udah gak bakal main lagi gitu loh. Ini dia mas. Singkat cerita, seperti biasa, gue udah make up dulu dong dengan cantik, pakai make up artis yang 2 juta itu, yang sekarang make upnya udah, make up artisnya itu sekarang udah nggak boleh make upin gue lagi karena diteleponnya manajemen artis, ya kan, disuruh pilih make upin gue apa make upin kubunya mereka. Jahat banget ya mereka ya, motong rezeki orang loh, parah loh, parah. Itukah yang kalian namanya baik? Nah. Terus begitu singkat cerita lagi ya, gue datang ke rumahnya Densu untuk dia podcast. Ya seperti podcast Densu yang menurut gue cukup cerdas, pembahasannya pun adalah pembahasan menarik yang mungkin gue sendiri gak bisa kalau gue cuma baca sendiri. Karena menurut gue jujur Densu itu beneran berhati baik menurut gue tadinya. Podcast berjalan normal seperti biasa. Nih kita nonton video podcastnya yang sempet direkam sama staff gua. Nah oke. Ini yang pertama ya. Kita play ya. Berenang. Itu pakai motor kali. Bisa beli makanan. Ini gue boleh nanya apa aja nih, bener nih? Boleh, bener. Itu boleh dong sih? Udah. Kok kagak pakai ini sih?
pembuka gitu-gitu. Gue punya horden. Gue gak punya pintu. Gue sebenernya gak punya. Gak apa-apa ya, gue nanya apa aja, gak apa-apa nih ya. Tapi gak apa-apa juga kalau gue gak tayangin ya. Iya, ada kemungkinan nggak tayang ya? Aduh sakit, gue takut juga. Iya lu ngerti lah. Oke. Pertama, lu lihat dong rambut gue udah dikunci gua kayak seremon gitu. Hairstylistnya biar 1 juta, makeupnya 2 juta. Berarti kita kan invest ke Densu 2 juta dong ya. Makeup yang pertama dong. 2 kali. Makeup tapi nggak jadi. Karena dia sakit. Ngapain papa? Yang gue ini. Came on for invoice ke Densu. Setelah itu, oke. Nah sekarang kita bahas ya videonya. Gue bahas sesuai dengan script dulu ya yang gue tulis. Ini video diambil pas awal-awal podcast. Densu nanya, dia bebas nanya apa aja dan udah kasih peringatan kalau ada kemungkinan podcast ini nggak tayang. Padahal kan di situ dia belum tahu kan. Dia belum tahu sama sekali apa yang akan gue bahas. Dan ini cerita kisah hidup gue yang ini, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ada sih 1 orang, tapi itu akan di segmen selanjutnya. Jadi, bayangin, Densu tadi udah nggak Densu ngomong apa? Gue ulang sekali lagi. Tapi ini podcast belum tentu gue tayangin ya. Kenapa dia nggak tentu tayangin? Padahal kan dia aja belum tahu apa isi podcastnya kan? Bener nggak? Sama dia ngapain undang gue? Kalau dia tahu nggak mau tayang, intinya itu deh. Inti besarnya ngapain lu undang gue kalau nggak mau tayangin, ya kan? 1. Terus 2, kenapa kok lu bisa kasih peringatan kalau kemungkinan podcast ini nggak tayang? Padahal di situ dia belum tahu apa yang mau dibahas di podcastnya. Gue kan jadi curiga, apa mungkin dia emang rencana buat ngulitin gue doang? Dia tahu apa kartu gue, apa yang terjadi di gue. Terus udah gitu ngulitin gue, dia tahu, pengen tahu apa aja yang gue punya, ceritanya, apa aja kartu gue, dan apa aja langkah selanjutnya yang gue lakukan dan berusaha untuk meredam gue. Tapi nggak juga ya, kalau dibilang berusaha untuk meredam gue, ngapain dia kasih tunjukin chatnya si Luna ke gue? Iya kan, dia kasih tunjukin chatnya Luna ke gue, dia bilang tuh orang cuma mau pansus atau cuma mau kocil, gue bilang itu deh, intinya itu deh. Apa itu untuk komporin gue ya, supaya gue cerita semuanya ke dia ya? Iya nggak sih? Iya dong. Nih baca sendiri nih chatnya si Luna kayak gini. Tuh, gue waktu itu emang beneran sakit. Nah, terus si Luna bilang jangan podcastin si Dennis. Soalnya itu orang sakit hati, roadshow doang. Karuna nggak boleh gitu. Karuna masih ingat masa lalu Karuna dulu. Ingat nggak Karuna rasanya waktu dicekal kanan kiri, padahal Karunanya tidak salah. Kok nggak salah sih? Salah nggak sih kalau bikin video gitu? Nah, yang salah kan yang dibagiin. Karuna kan cuma ini doang. Karuna kan cuma apa namanya? Karuna kan cuma melakukan hubungan itu doang kan? Sama Karuna cuma nggak pakai baju. Karuna yang dibagiin yang salah lah, iya kan? Karunanya nggak salah, tapi yang disebarin yang salah. Tapi kan Karuna jadi nggak dapat jawab apa-apa waktu itu beberapa tahun. Karuna kan nggak boleh dong. Karuna juga punya pengalaman seperti itu. Karuna tahu rasanya. Masa Karuna gitu juga? Apalagi Karuna tahu ini aku ngomong ini kebenaran. Kenapa Karuna harus tutupin? Kenapa Karuna harus jadi telemarketing? Iya kan, Karuna jadi seperti telemarketing. Wakalat sekali seperti telemarketing. Karuna kan artis senior. Iya kan? Jangan lah kayak gitu motong-motong rezeki. Sebenarnya bukan motong rezeki juga sih. Lebih ke menutupin. Gue juga mah dapet duit kok dari itu podcast. Sebenarnya kalau gue mau cari duit, kemarin gue udah terima semua tawaran job TV. Ini semua ini bermulai karena ya Karuna yang teleponin teman-teman, teleponin Uya, WA Densu, segala macem. Nah, gue kan tadi ya, sampai mana tadi? Apa mungkin dia emang rencana buat ngulitin gue doang? Gak ada rencana buat tayangin podcastnya sama sekali? Iya kan? Buktinya gak ditayangin. Gue memang pengen ditayangin. Gue memang pengen ditayangin, gue akuin. Tapi masalahnya bukan ditayanginnya apa enggaknya yang gue marah. Yang gue marah dia ngomong ke orang. Kalah lagi aja. Ngulitin dia emang gak ada rencana buat Belakang lu, bedo di Nah, gak ada rencana buat tayangin ke podcastnya sama sekali. Iya,
Kan selama ini kan kalian berpikir, Loh, Dennis marah-marah, empat karena doang. podcastnya nggak ditayangin. Enggak, bukan itu. Yang bikin gue ngamuk adalah kemarin kan Dokter Richard itu habis dari podcastnya si Densu. Lo tau gak apa? Pagi-paginya Dokter Richard telepon gue. Dokter Richard katanya nanya ke Densu, kenapa